Bapak sekalian, selama ini sadar nggak kita sering mengatakan apa? Ya, nilai mata uang. Ya, berarti uang itu bernilai. Ya, berarti uang itu bernilai. Nah, supaya satu frekuensi dengan uang, jadilah pribadi yang bernilai. Artinya apa? Uang itu suka nilai kebermanfaatan. Ya, uang itu punya nilai kebermanfaatan. Lah, kalau Bapak Ibu mau disukai uang, ya, satu frekuensi dengan uang, maka jadilah pribadi yang bernilai. Sudah otomatis uang itu akan senang dengan kita. Suplainya tidak pernah berhenti. Ya, akan selalu datang. Ya, nilai kebermanfaatan itu begini Bapak sekalian. Semakin banyak orang yang mendapat manfaat atas hadirnya kita, uang itu semakin besar masuknya Bapak sekalian. Kami selalu berpikir, kami selalu rindu bagaimana hidup kami bermanfaat bagi orang lain. Maka ketika kami menjadi konsultan, apa yang ada dalam hati saya? Tuhan, aku mau menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Saya menyediakan waktu saya, hati saya, tenaga saya untuk apa? Untuk memberikan jawaban atas permasalahan banyak orang tadi. Nah, ternyata setiap hari ya semakin banyak orang datang. Semakin banyak orang yang mendapatkan jawaban atas hidup kami. Semakin banyak orang yang mendapatkan pertolongan ya melalui kehidupan kami. Yang tadi datang dengan beban berat, pulang dengan membawa sukacita. Yang datang dengan membawa permasalahan, pulang mendapatkan pengharapan. Ya, yang datang dengan membawa masalah keuangan, ada pencerahan, ada jawaban, dipulihkan hidupnya. Nah, setiap hari banyak orang mendapat manfaat. Akhirnya apa? Suplai uangnya pun semakin besar. Maka hati-hati dalam menggunakan uang. Uang itu harus bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Hidup kita juga harus bermanfaat bagi orang lain. Maka gunakan uang itu untuk keperluan yang baik-baik, yang punya nilai tambah. Dipakai untuk belanja, berarti apa? Punya nilai tambah bagi yang jualan. Dipakai untuk sedekah, punya nilai tambah bagi yang kita kasih. Ya, kita pakai untuk usaha, berarti punya nilai tambah untuk kehidupan kita. Dipakai untuk berbagi, dipakai untuk menolong orang. Pokoknya kita maknai bahwa uang yang keluar dari hidup kita itu harus punya nilai tambah. Maka kalau di pelajaran agama apa? Sukalah berbagi. Supaya apa? Uang itu ada nilai tambahnya. Ya, bantulah orang lain supaya ada apa? Nilai tambahnya. Ini sama-sama uang ya. Kira-kira kalau uangnya dibawa ke masjid sama dibawa ke tempat karaoke, kira-kira punya nilai tambah di yang banyak nilai tambahnya di mana ini? Di masjid atau di tempat karaoke? Di masjid. Dibawa ke anak yatim atau di tempat karaoke? Di anak yatim. Itu duanya beda. Kalau uang dibawa ke masjid, uang dibawa ke tempat karaoke, nengono dongane piye? Oh, Tuhan, ya berkatilah yang memberikan uang ini. Ya, rezekinya dilimpahkan. Rezekinya ditambahi kan itu kan? Itu kalau membawa kebermanfaatan. Tapi kalau dibawa ke tempat karaoke, dongane kapan yo tekone gitu ya. Kapan yo masih tekone? Kan gitu, orang ditungake tapi malah ditarik nih. Kapan ya tekone kan itu. Orang ditungake, duitnya orang gawa apa? Orang gawa berkah kan itu. Nah, jadi selalu berpikir kebermanfaatan, ya. Bagaimana uang itu bermanfaat bagi banyak orang. Nah, ini cuma cerita Bapak sekalian ya. Setiap hari kami sepakat dengan istri, berapapun ya kami menambung Bapak sekalian di rumah kami, ya dari luar pulau, dari luar kota. Ya, menginap dan berapapun yang ke tempat kami itu kami sediakan tempat tidur, nginap tempat kami dan mau makan berapa kali bebas. Bahkan setiap Selasa sama Jumat karena ada pelajaran itu ratusan orang bisa makan bersama kami. Ya, mau berapa kali, mau pagi, siang, sore, malam bebas. Ya,
Dan yang dari luar pulau, dari luar kota nginep tempat kami. Ya kami sediakan tempat untuk nginep. Nah apa? Kami rindu hidup kami menjadi manfaat bagi banyak orang. Bapak Ibu bisa datang ke tempat kami 24 jam karena rumah kami, ya kami tidak membangun rumah dengan tembok yang tinggi. Temboknya nggak tinggi, tidak ada pecat kaca, tidak ada kawatnya, tidak ada satpamnya, tidak ada anjing galaknya. Ya, jadi Bapak Ibu silakan main ke tempat saya. Mau nginep boleh. Dari kemarin ada yang bilang, Pak kalau nginep sebulan boleh enggak? Wah, itu orang nginep bikin pelarian ini. Ya. Ya, boleh-boleh saja kalau mau ya. Tapi kalau sebulan ya kebangetan itu ya. Jika cocok orang nginep tapi pelarian ya. Giliran dengan yang lain maksudnya. Ya, giliran dengan yang lain. Itu sekalian. Karena kami tahu tadi frekuensi uang tadi, ya kami terus melakukan tune in istilahnya. Tune in di gelombang yang sama. Kami menjaga untuk tidak bergeser dari gelombang itu. Ya, dari channel tadi. Karena kalau geser sedikit nanti kemersek. Kalau hidupmu geser sedikit, kemersek nanti. Maka kami selalu menjaga hati, menjaga tadi frekuensinya biar terus sama. Kami selalu ketika pagi hari, kira-kira apa yang masih belum kami lakukan? Ya kami tanya sama Tuhan, apa Tuhan yang masih belum kita lakukan? Dan itu. Terus punya manfaat, terus melakukan kebaikan. Nah makanya Bapak sekalian, di dalam bisnis pun, ketika saya membuka usaha baru, pasti yang menjadi acuan saya adalah manfaatnya apa dulu ini. Jadi bisnis yang saya lakukan manfaatnya apa kan gitu. Ya. Saya membangun ini bermanfaat nggak bagi banyak orang? Saya nggak terlalu tertarik dengan angka. Nah, makanya jangan bicara uang dulu. Dalam hidup maknai apapun yang kita lakukan dicek sih. Ini punya manfaat nggak bagi orang lain gitu loh. Jadi kalau kita bicara angka dulu hitung-hitungannya nanti luput dulu. Sama nanti kita punya banyak bisnis ya, yang Bapak Ibu itu sebagai pintu pembuka rezeki. Ya nanti semua bisa menghasilkan uang nanti diajari. Kita punya pintu-pintu rezeki yang semua menghasilkan uang. Tetapi saya pesan, ojo ngitung duit sih. Ojo takon hasil piro sih. Tapi takono, Pak, apa yang nanti bisa saya lakukan untuk manfaat bagi orang lain? Pak, dengan saya gabung menjadi anggotanya Paniko, dari bisnisnya Paniko, kira-kira nanti dampaknya apa bagi orang lain? Manfaat terbaiknya apa? Jadi bicara manfaat dulu. Jangan bicara uang dulu. Nanti kalau bicara uang dulu luput nanti, ya. Karena dengan membangun frekuensi tadi, membangun wadah tadi, frekuensinya sama, otomatis tak jamin uang itu pasti masuk dalam circle kehidupan kita. Semakin punya banyak manfaat, circle-nya semakin besar, perputarannya semakin besar. Kalau kita menyalurkan, yang baru masuk, itu namanya circle. Nah selama ini kita cenderung menahan atau menyalurkan kira-kira? Menahan, ya toh? Wah tak irit-irit kan gitu kan? Ini nahan itu. Semakin diirit-irit semakin kurang. Gitu, boleh ngomong loh. Pak, bon keluarin wangi ngirit-ngirit loh Pak, tapi gak kurang terus. Ya ora? Ya, karena mau buat tahan-tahan. Pemahamannya gini. Seperti orang makan Bapak sekalian ya. Kalau Bapak Ibu makan terus, orang disalurke, dadi penyakit apa dadi berkah? Penyakit. Kira-kira gelem nih dilebonin ora? Nek iso metu gelem dilebonin ora? Enggak mau kan? Enggak mau. Itu loh. Jadi kalau keuanganmu belum sehat, jadi cekkan, sirkulasinya udah benar belum? Perputarannya sudah normal belum? Ya, jadi ilmunya gampang ya, simpel ya. Prakteknya saya ngangel ya. Nanti belajar praktek. Tadi Pak Daryo udah ngerti kok. Ya, ilmu ini kok seperti lebakan pikiran, tapi diprakteknya. Prakteknya nanti dimulai gini ya. Besok ya, besok begini Bapak sekalian ya. Semua barang-barang yang sudah tidak pernah dipakai, yang ada di rumah, kalau masih bagus kasihkan orang lain. Tapi kalau sudah tidak layak, dirosokke, duitnya sing digo sedekah. Wes kuwi praktek sing paling gampang. Saiki menyalurkan dulu ya, yang barang-barang ra kanggo lho.
barang-barang yang wis kanggo iku lho ya. Kowe kadang sida kok. Ya malah digoleki nggon, kayak papan, akhirnya numpuk. Ya, dadi apa? Dadi tempat sampah kan ini. Ya, jadi tadi ya siapan wadah, merubah pola pikir, bisa clear dan digoleki duit, ya, dioyak duit. Orang ngoyak duit tapi dioyak duit.